Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizalti Ilmi Hasibuan dari PAIB semester 3. Di sini saya akan membahas tentang sistem pengarsipan dan administrasi tata laksana sekolah. Yang dimana pertama-tama saya akan membahas tentang sistem pengarsipan. Sistem kearsipan adalah suatu rangkaian kerja yang teratur yang dapat dijadikan pedoman untuk menyimpan arsip sehingga saat diperlukan arsip tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Nah, kearsipan juga didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi penciptaan arsip, penyimpanan arsip, penemuan kembali arsip, dan penyusutan arsip, pemeliharaan, dan pemusnahan sebagai bagian dari kegiatan kearsipan. Filly mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam sistem kearsipan. Yang pertama itu adalah sistem abjad, yang dimana di dalamnya memuat nama orang, nama organisasi, nama wilayah, ataupun juga nama pokok soal yang disimpan menurut tata urutan abjad mulai dari huruf A sampai dengan Z. Nah, sistem yang kedua adalah sistem subjek, yaitu judul pokok masalah yang berhubungan dengan instansi atau organisasi yang bersangkutan. Nah, dalam pelaksanaan penyimpanan arsip ini, seorang arsiparis harus dapat menentukan lebih dahulu masalah-masalah apa yang menjadi fokus atau yang dipermasalahkan dalam surat setiap hasilnya. Lalu masalah-masalah tersebut dikelompokkan menjadi subjek. Misalnya nih, masalah-masalah yang berkenaan dengan keuangan dikelompokkan menjadi satu masalah pokok atau subjek di bawah keuangan. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu sistem geografis. Adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah tertentu. Nah, dalam hal ini mengelompokkannya didasarkan atas satuan daerah tertentu seperti pulau, kepulauan, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah sistem nomor. Dalam sistem penyimpanan menurut nomor yang dipergunakan sebagai pedoman mengatur arsip-arsip dalam urutan angka, sistem nomor merupakan sistem penyimpanan dan penyusunan arsip dengan menggunakan urutan angka sebagai pedoman dalam mengaturnya. Nah, yang kelima adalah sistem tanggal, di mana sistem tanggal ini digunakan untuk bahan-bahan yang disusun menurut urutan tanggal dari datangnya suatu surat atau bahan-bahan, surat-surat atau bahan yang datangnya lebih akhir, biasanya itu akan ditempatkan pada tempat yang paling depan tanpa melihat masalah atau perihal surat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai administrasi tata laksana sekolah. Tata laksana sekolah itu sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha. Ditinjau dari asal kata usaha memiliki dua kata yaitu tata dan usaha. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati dan usaha adalah suatu usaha dengan menggerakkan atau mengerahkan tenaga pikiran untuk suatu maksud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi tata laksana atau tata usaha sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah dengan semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi, peranan, dan tujuan administrasi tata laksana sekolah. Yang pertama itu fungsi administrasi tata laksana sekolah. Yang pertama adalah menghimpun, kedua mencatat, ketiga mengolah, keempat menggandakan, kelima mengirim, dan yang selanjutnya menyimpan. Sedangkan peranan administrasi tata laksana sekolah yang pertama adalah membantu pelaksanaan pekerjaan pokok dalam setiap organisasi, yang kedua menyediakan keterangan untuk memimpin,
Dan yang ketiga, melancarkan perkembangan organisasi. Sedangkan tujuan administrasi tata laksana sekolah yang pertama adalah terhadap administrasi peserta didik, terhadap administrasi personal, terhadap administrasi kurikulum, terhadap administrasi sarana dan prasarana, terhadap administrasi biaya, tata laksana sendiri, administrasi organisasi, administrasi humas, dan terhadap supervisi pendidikan. Nah, jenis-jenis kegiatan administrasi tata laksana sekolah itu apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama itu kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen kurikulum. Yang kedua menyangkut manajemen siswa, dan yang selanjutnya menyangkut manajemen personil, dan yang selanjutnya mengenai penataan inventaris sekolah, dan yang selanjutnya kegiatan yang menunjang penataan keuangan, dan yang selanjutnya kegiatan mengenai pekerjaan surat menyurat, dan yang terakhir adalah kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Nah, peran guru dalam administrasi tata laksana sekolah itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah pencatatan murid, yang kedua pencatatan tentang guru, yang ketiga pencatatan proses belajar mengajar, dan yang selanjutnya adalah penertiban buku-buku tata usaha. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.